Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak, tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. 1,8 Ambruk plafonnya. triliun untuk Anak-anak satu tidak sekolah. berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit Allah. ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular. Gara-gara belajar di pohon, Pak. Dengan proses belajar mengajar yang seperti ini, bagaimana bisa membentuk SDM yang unggul, SDM yang bagus, kalau selama proses belajar saja itu tidak tenang. Kemudian Pak Nadiem, Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Minta maaf Sekjen. Di mana keadilan itu? Apakah keadilan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang kota? Apakah pemerintah melihat ini adalah suatu keadilan? Yang mana orang-orang kota dapat menikmati segala fasilitas yang diberikan oleh negara, sementara di kampung untuk belajar pun mereka susah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jika Anda mengikuti konten-konten saya, tentunya Anda tahu bahwa saya sering sekali membahas dan mengkritik soal pendidikan di Indonesia. Itu karena saya melihat pendidikan itu sangat penting dan harus diprioritaskan oleh suatu negara. Pendidikan adalah faktor utama yang berkontribusi untuk menggapai cita-cita negara, yaitu Indonesia maju. Tanpa pendidikan, Indonesia maju tidak akan pernah tercapai dan hanya mimpi dan angan-angan belaka. Dengan pendidikan akan menghasilkan SDM yang berkualitas, SDM yang profesional, SDM yang mampu berpikir secara kritis, SDM yang mampu berpikir cerdas, SDM yang mampu mengolah pikiran, mampu mengekstrapolasi suatu kejadian, dan tentunya tidak mudah dibodoh-bodohi. Semua ini tidak akan tercipta, tidak akan terwujud tanpa pendidikan yang berkualitas, tanpa fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai, tanpa tenaga kerja yang mumpuni di bidangnya atau yang profesional di bidangnya. Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, fasilitas pendidikan yang bagus, tenaga pengajar yang profesional, tentunya sangat diperlukan peran pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan sangat diperlukan. Untuk menggapai cita-cita negara Indonesia maju, tentu diperlukan SDM-SDM unggul yang merata di berbagai daerah. Karena dengan SDM unggul, sumber daya manusia yang unggul, maka itu akan mendekatkan, akan memudahkan langkah kita untuk menuju Indonesia maju. Ya, kalau melihat fakta di lapangan yang ada di Indonesia, dengan masih banyaknya bangunan-bangunan sekolah yang rusak, membahayakan siswa-siswanya, murid-muridnya, ini sudah menandakan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan pendidikan di Indonesia. Ya, kalau pemerintah ada bilang bahwa memprioritaskan pendidikan di Indonesia itu, menurut saya itu hanyalah retorika dan narasi-narasi yang tidak ada isinya. Ya, buktinya masih banyak di Indonesia ini gedung-gedung sekolah yang tidak layak untuk dijadikan tempat belajar, bahkan bisa membahayakan murid-muridnya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen dalam satu kesempatan dalam satu sidang bersama Menteri Pendidikan dan jajarannya, beliau mengatakan ada sekolah di NTT, Nusa Tenggara Timur, yang mana muridnya itu sampai sekarang masih belajar di bawah pohon, yang tentu itu sangat membahayakan si murid-murid itu. Bayangkan,
siswa murid-murid belajar di bawah pohon. Coba berpikir, kok bisa gitu ya? Oke, tanpa panjang lebar, kita tonton saja dulu bersama-sama videonya. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta. Karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Pembangunan sekolah sarana prasarana rusak. Tidak diperbaiki. Di Nusa Tenggara Timur banyak sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang. Sudah saya sebutkan berapa kali di ruangan yang terhormat ini. Tapi tidak ada tuh tindakan dari kementerian turun dan periksa dan lihat. Ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah merah putih. Catnya merah, di atasnya putih. 1,8 triliun satu sekolah. Tapi lihat pembangunannya. Terbengkalai. 1,8 Ambruk plafonnya. triliun Anak-anak tidak berani lagi masuk. Untung tidak ada yang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, sekolah merah putih itu yang anggarannya besar itu saat ini banyak yang terbengkalai. Kok bisa? Dan akibatnya kontraktor tidak menyerahkan kunci kepada kepala sekolah karena belum selesai. Akhirnya anak-anak didik kami harus bersekolah di bawah pohon, hampir kegigit ular. Untung anak orang tidak mati kena gigit ular gara-gara belajar di pohon, Pak. Karena mereka belum dapat. Sekolahnya sudah dibangun tapi belum pasang plafon, belum dicat, kamar mandi belum selesai, lapangan belum. Mereka tidak berani serahkan kunci ke kepala sekolah. Akibatnya anak-anak kita lah yang rugi. Belajar di bawah pohon, hujan, badai. Ini sebentar lagi sudah masuk musim hujan kita. Tapi di mana hati nurani kita, Pak? Enggak ada. Kasihan. Itu yang saya bilang, kita pintar. Tapi kalau kita tidak mempunyai hikmat, mata hati kita menjadi buta. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal jadi Indonesia. Dengan proses belajar mengajar yang seperti ini, bagaimana bisa membentuk SDM yang unggul, SDM yang bagus, kalau selama proses belajar saja itu tidak tenang, itu was-was dengan keadaan sekitar. Ya bayangkan saja orang belajar di bawah pohon, itu resikonya itu bisa kejatuhan pohon, bisa diganggu oleh binatang, bisa jadi. Ya, bagaimana bisa menciptakan SDM yang unggul kalau fasilitas pendidikan itu tidak mendukung? Oke, selanjutnya kita tonton satu video. Wakil Presiden ke-10 dan 12 mengkritik Menteri Pendidikan saat ini, yaitu Nadiem Makarim, menterinya Bapak Jokowi. Beliau mengkritik bahwa Menteri Pendidikan saat ini itu tidak pernah turun ke lapangan dan jarang datang ke kantor. Ya, kita tonton dulu. Harus guru ditambah. Karena itu oke, kalau mereka 200.000 berarti 100.000. Mulai sekarang besok kasih tahu bahwa kasih guru 100% per tahun. 10 menit selesai persoalan. Tidak perlu ada seminar begini untuk menambah itu. Itu kan sederhana aja. Karena kalau tidak ditambah 100.000 per tahun, maka sekolah akan kosong isinya gurunya. Karena mesti pensiun dia.
Nah, itu sedikit bagaimana mengatasi pendidikan. Tidak perlu repot-repot amat sebenarnya. Ya. Jadi, tapi sama juga. Kenapa kabupaten selalu bertambah? Iya ini. Ongkos yang besar kabupaten provinsi. Moratorium tidak boleh tambah-tambah lagi. Sudah tidak tertulis sampai sekarang moratorium berjalan. Karena memang tidak penting untuk menambah terus kabupaten, menambah provinsi terus menerus. Nah, di belakang daripada semua pendidikan itu ada orang, the man behind the gun. Kalau perusahaan CEO, tadi katakan CEO. Dari daftar, saya tadi pagi kebetulan coba cari, siapa Menteri Pendidikan selama ini? Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, orang hebat, Dewan Mahasiswa. Itulah cikal bakal daripada prinsip pendidikan kita. Ada Pak Sumantri, ada Sarif Tayyip, ada Daud Yusuf, Fuad Hasan, semua orang hebat di bidang pendidikan. Ada Pak Yuwono, ada Malik Fajar, semua ahli-ahli pendidikan. Ada Muhajir, ada Pak Nuh, Rektor ITS, ada Anis, Direktur Pramedina, ada kemudian Pak Najim, Mas Najim, yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Minta maaf Sekjen. Jangan lupa subscribe ya. Tidak pernah datang ke daerah, jarang datang ke kantor. Miris sekali. Kesenjangan sosial, ketimpangan pendidikan antara kota dan pelosok, antara kota, kampung, dan desa itu memang sangat terlihat dengan jelas. Kalau di perkotaan okelah, tidak ada kendala, semuanya terjamin fasilitas lengkap. Tapi bagaimana dengan di pelosok-pelosok, di kampung-kampung, di desa-desa? Mana keadilan itu? Di mana keadilan itu? Apakah keadilan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang kota? Apakah pemerintah melihat ini adalah suatu keadilan yang mana orang-orang kota dapat menikmati segala fasilitas yang diberikan oleh negara, sementara di kampung untuk belajar pun mereka susah? Tadi si ibu DPR itu mengatakan bahwa anggarannya itu untuk satu sekolah itu 1,8 triliun. Begitulah kira-kira. Maaf kalau salah. Asumsi saya adalah setiap sekolah itu mendapatkan anggaran 1,8 triliun sebagai dana operasional di sekolah itu. Begini, 1,8 triliun, bagaimana bisa di daerah-daerah masih ada sekolah yang belum layak untuk ditempati? 1,8 triliun itu tidak sedikit, Pak. Itu untuk membangun sekolah yang bagus dengan fasilitas yang lengkap, itu masih bisa. Tapi bagaimana bisa dengan anggaran 1,8 triliun untuk tiap sekolah, itu masih ada sekolah-sekolah yang seperti kandang binatang, seperti yang Ibu tadi bilang. Masih ada anak-anak yang masih belajar di bawah pohon karena gedung sekolahnya belum layak ditempati. Ada juga sekolah yang dibubarkan karena lahan sekolahnya tersengketa. Akhirnya sekolahnya ditutup, yang bingung adalah muridnya mau belajar di mana, mau sekolah di mana. Bagaimana negara, bagaimana pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan ini? Ya, Anda pikir saja dengan anggaran sebesar itu, kenapa masih banyak sekolah-sekolah yang tidak layak untuk ditempati? Kemana uang itu? Kalau uang sebanyak itu digunakan sesuai dengan anggaran, sesuai sebagaimana mestinya, maka tidak akan ada sekolah-sekolah yang hampir roboh. Maka tidak akan ada sekolah-sekolah yang seperti gubuk, seperti kandang binatang. Tidak akan ada murid-murid yang belajar di bawah pohon, di bawah terik matahari. Tidak akan ada itu semua.
Ya, tadi si Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dikritik oleh Yusuf Kala, si mantan wakil presiden ke-10 dan 12, bahwa Nadiem Makarim ini tidak pernah turun ke lapangan dan jarang ke kantor. Kalau tidak pernah turun ke lapangan, turun ke masyarakat, bagaimana bisa tahu kondisi sebetulnya di daerah-daerah kalau si Menteri Pendidikannya saja tidak turun ke sana, ke daerah? Bagaimana bisa tahu kondisi sebetulnya yang ada di daerah yang betul-betul miris dan sangat memprihatinkan? Maka pentingnya Kementerian Pendidikan itu diisi oleh orang-orang yang ngerti soal pendidikan. Orang yang memang berangkat dari dunia pendidikan. Jangan diambil dari orang-orang yang berangkat dari dunia bisnis. Nanti semuanya akan dijadikan bisnis. Karena sebanyak apapun anggaran yang dikeluarkan untuk pendidikan, sebagus apapun sistem yang dibuat untuk pendidikan, maka itu tidak akan berguna kalau yang menjadi pemandu itu tidak ahli di bidangnya. Semua itu akan terlewati dengan sia-sia. Maka pentingnya Kementerian Pendidikan ini diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Itu yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Jangan pakai orang-orang titipan dari partai atau dari pembisnis. Kalau memang betul pemerintah memprioritaskan pendidikan, maka ambillah orang-orang yang profesional di dalam dunia pendidikan. Itu saja untuk konten kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.